Ya, berbicara tentang Kota Manado, di beberapa tahun terakhir ini sudah dikenal sebagai kota pariwisata ya. Dan kita ingin tahu bagaimana ke depannya untuk pariwisata di Kota Manado sendiri, spot-spot barukah ada yang akan dibuat untuk di Kota Manado? Ya, terima kasih Kristi. Pariwisata, saya belajar lama, intinya adalah bagaimana orang terfasilitasi untuk mendapatkan kenyamanan. Contoh, bukan Bunakennya, bukan spot bawah lautnya, tapi bagaimana dari tempat asalnya sampai di bandara ke pelabuhan, ke Bunaken terinfrastruktur dengan baik. Dan bagaimana juga tentang pasar, kembali lagi kepada pasar itu, dan fasilitas yang lain yang sekarang ini diketahui bahwa pemerintah kota yang atur. Mari semua pihak stakeholder Kota Manado kalau berkeinginan untuk melakukan perbaikan juga bersama pemerintah kota di presiden ini, kita bisa pikirkan bersama. Karena jangan egois dan kita membangun ini jangan harus fleksibel, bisa menerima mengkarpet merahkan pihak swasta yang mau membangun juga seperti di presiden ini. Kita pikirkan di Jakarta, di daerah kabupaten kota lain, teman-teman saya melakukan hal-hal itu kerjasama dengan pihak-pihak swasta untuk adanya pembangunan yang lebih baik lagi di daerahnya. Dan kembali lagi, ketika semuanya bisa berkoordinasi, saya yakin masyarakat kota juga setuju ketika ada perubahan yang signifikan, yang terukur, dan mereka semua dapat kenyamanan ke depannya. Kembali lagi, kota pariwisata bukan hanya pemerintahnya saja, tapi warga kota juga ikut membantu dan membangun. Ini adalah kota wisata yang nyaman dan indah dan dapat berkesinambungan karena yang datang pariwisata loyal kepada Kota Manado karena kebaikan dan kemurahan hati semua yang ada di sini. Oke, berarti pasar kedepannya juga bisa jadi destinasi wisata di Kota Manado? Iya, betul sekali. Ketika UMKM itu menjadi satu sorotan utama bagi kami visi misi dengan Ibu Pola, UMKM adalah satu magnet terbarukan ke depan ketika ingin mencari contoh Goroho. Goroho punya produk turunan ada 5 biji mungkin dari krepek dan lain, ada lagi sirsak mungkin turunannya banyak. Terus juga kedelai mau dibuat apa turunannya ada di sini. Semuanya akan terfokus pada satu destinasi wisata baru, orang akan melihat, oh ini tuh Goroho. Karena Goroho di Jawa tidak bisa ditanam mungkin ya. Di rumah saya di Jakarta tidak bisa tanam. Goroho mati, tapi mungkin pemirsa ada yang menanam. Tapi satu hal yang unik ketika Goroho itu hanya ada di Kota Manado ataupun Sulawesi Utara yang ditemukan turunannya dan menjadi magnet wisata yang baru ke depan. Oke, itu berkaitan dengan UMKM. Nah, ketika berbicara tentang UMKM tentu harus ada penyerapan tenaga lokal begitu. Akan seperti apa ke depannya? Ya, menarik sekali ketika zaman yang lagi heboh-heboh sekarang orang demo-demo tentang bagaimana tenaga kerja yang free masuk ke sini. Kita mengantisipasinya dengan adanya pertama harus hidup sehat. Sehat berarti pintar di sekolah. Ketika pintar di sekolah ada bantuan-bantuan yang kita bisa berikan kepada siswa SD, SMP, SMA semuanya sampai S3 dan kembali kepada balai latihan kerja. Ya. Siapa yang mau melakukan usaha langsung ataupun turunannya orang tuanya seperti menjahit, kalau mau bikin lagi yang lebih berkembang lebih baik lagi, kita siapkan BLK. Dan BLK itu akan memproduksi orang-orang yang siap tempur, siap kerja untuk mendapatkan nilai-nilai dalam keluarganya dan juga membantu Kota Manado, pemerintah Kota Manado bahwa ini loh Manado SDM-nya dapat diakui oleh seluruh bangsa Indonesia. Oke, berarti akan ada pembukaan BLK. Siap, betul. Oke. Nah, kedepannya di 5 tahun ke depan, harapan Anda Kota Manado akan seperti apa sebenarnya? Ya, ketika rukun, kita lebih rukun lagi. Karena masalah kerukunan itu setiap saat bisa berubah. Karena kondisi demo dan lain bisa memperburuk situasi Kota Manado. Nah, itu perlu kita kokohkan. Torang semua bersaudara, torang semua ciptaan Tuhan perlu ada dalam benak kita supaya kita membangun Kota Manado, bersosialisasi, memiliki kehidupan setiap harinya didasari dengan hal-hal itu supaya kita dapat kenyamanan yang ada. Dan menjadi kota yang cerdas, smart city. Ya. Smart city seperti yang sudah dilakukan pemerintah kota sekarang, comment center dan atau apapun fasilitas yang bisa kita pakai dengan teknologi yang tinggi, bukan mengurangi tenaga kerja, tapi lebih memudahkan alat-alat tersebut kepada kontrol dan juga analisa bagi warga Kota Manado. Dan ke depan indah itu di mata seorang ibu, di mata seorang Profesor Paula menjadi satu rujukan utama karena mata seorang wanita tentang keindahan
lebih nyata daripada laki-laki mungkin ya. Tapi dengan adanya perpaduan saya dengan Ibu Pola, indah itu buat siapa saja bisa kita rasakan ke depan. Oke, berarti akan terpancar keindahan di Kota Manado begitu ya? Iya, ikon-ikon yang merupakan hal-hal yang menarik itu pasti akan muncul ke depan. Contoh TKB akan dibuat apa, indahnya seperti apa, tunggu paham ke depannya. Oke, dan ini sudah masuk di kampanye begitu ya, dan ada mungkin himbauan bagi para pemirsa yang menyaksikan untuk supaya tidak ada hoax-hoax ataupun bisa melakukan pilkada damai. Ya, pesan saya bahwa terima kasih telah melihat diri saya, terima kasih telah mengukur diri saya, dan terima kasih ketika akan memilih saya. Dan ketika belum memilih saya, dan orang-orang yang akan memilih saya, mohon kiranya torang itu elegan dalam berpolitik di menuju 9 Desember. Jangan baku silet, baku Birman, ndak sedap karena beda pilihan. Yang dulunya Birman kiri, Birman kanan boleh mau baku ambe rica, baku ya minta rica, kok jadi baku gosok rica. Kira-kira begitu, mari kita sama-sama lebih mencari tahu visi misi yang mana yang terukur, mana yang akan nyata dilakukan oleh para pasangan calon. Dan saya berpesan bahwa kita bikinkan satu lifestyle kita damai dalam 9 Desember. Saya dengan Pak Andreang baik, saya dengan Pak Mor baik, saya dengan Ibu SSK baik. Bagaimana semua pendukung pun baik bersama para pendukung di bawah untuk kita ya sejuk, indah, dan siap untuk melakukan pencoblosan nanti tanggal 9 Desember. Oke, ya semua paslon baik begitu ya. Semoga harapannya yang dibawa juga pendukung-pendukungnya baik supaya pilkada bisa damai begitu. Terima kasih Bang Harli sudah bersama kami di Torang Pefigur, dan ini adalah episode bersama dengan Harli Mangindaan beserta juga gagasan-gagasan tadi. Saya Kristi Pelealu pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan Torang Pefigur.